warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana ayat ini di setiap masjid yang pertama saya isi selalu saya katakan ayat yang famous, yang terkenal hanya di bulan suci Ramadan saja. Kalau kita hanya mendengar dan tidak membaca, berarti kita hanya mendengar di bulan suci Ramadan saja. Apa yang ingin saya sampaikan agar kita tidak hanya sekali mendengar ayat ini di bulan suci Ramadan. Caranya bagaimana? Caranya adalah membaca Al-Quran khatam sebulan sekali. Kalau begitu kita akan menjumpai ayat ini sebulan sekali, tidak sekali dalam setahun. Itu pun didengar, tidak dibaca. Siap Bapak Ibu sekalian membaca dan mengkhatamkan satu kali sebulan? Insya Allah. Tapi harus ada kemauan juga. Tidak insya Allah Indonesia. Ya, tetapi tetap kita katakan insya Allah. Kenapa saya katakan insya Allah Indonesia? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita diajak untuk hadir dalam satu undangan, Bapak, kami undang Bapak untuk datang ke acara kami ya Pak ya. Kita jawab insya Allah. Jangan insya Allah lah Pak. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak mengatakan insya Allah saat ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy tentang ruh dan beberapa pertanyaan dua lainnya, Rasulullah mengatakan besok saya jawab, tanpa mengatakan insya Allah. Tidak datang jawaban itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelajaran bahwasanya ungkapan insya Allah itu harus kita sampaikan. Jadi kalau Indonesia mengatakan insya Allahnya insya Allah yang benar. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah berfirman, yang itu akan kita tarik sejarah daripada puasa. Karena temanya adalah sejarah puasa. Ini kan ada anak-anak sekolah yang nulis di buku, jadi saya harus berurut menyampaikannya. Ya, judulnya sejarah puasa. Bukan sejarah puasa Ramadan, tapi sejarah puasa. Ketika kita membaca ayat ini, Allah berfirman, Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah ditulis atas kamu ataupun telah diwajibkan atas kamu. Kutiba ditulis. Ini pasif. Ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Makanya dia menjadi wajib. Salat itu ditulis di Lauhul Mahfuz berapa Bapak Ibu sekalian? 5 apa 50? 50 enggak berubah dia. Kenapa? Ya 50. Satu waktu salat itu dihitung 10. 5 dikali 10 menjadi 50. Itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika Rasulullah SAW naik turun, maka batas terakhirnya 5, yang itu dikali 10 sama dengan 50, itulah yang tertulis kutiba fi lauhil mahfuz, di dalam lauhul mahfuz. Begitu juga puasa, kutiba alaikum, telah ditulis di lauhul mahfuz, sehingga wajib bagi kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Syekh Mitwalli Asy-Sya'rawi mengatakan, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena tugas sesudahnya adalah berat. Maka yang diajak itu adalah keimanan, bukan keislaman.
Orang yang beriman yang diundang, orang beriman yang diajak, karena tugasnya berat. Dan di dalam ayat ini juga Allah katakan kama kutiba, sebagaimana. Kama ini dalam bahasa Arab tashbih, sama halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Di dalam tafsir, orang-orang sebelum kamu ini ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan Nasrani, ada yang mengatakan ahlu kitab. Yang semuanya itu ada dalilnya. Yang ingin kita ambil Bapak Ibu sekalian adalah berarti puasa tidak hanya diwajibkan kepada orang beriman, sebelumnya sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita ini. Siapakah mereka? Tapi sebelumnya saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Bunyi hadisnya adalah ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Akhbirni bi'amalin yanfa'uni bihillah." Wahai Rasulullah, beritahu saya tentang satu amalan yang dengannya Allah memberi manfaat kepada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mathilalah." Hendaknya kamu puasa, dan puasa itu tidak ada amalan yang setara dengannya. Subhanallah. Kalau dokter melihat ini Bapak Ibu sekalian, kajian kedokteran, tidak ada yang setara dengan puasa, maka akan dilihat itu apa efek daripada puasa. Nah, bisa dilihat di YouTube dokter siapa gitu yang menerangkan tentang kenapa hadis ini disampaikan bahwasanya puasa tidak ada yang setara dengannya. Di antara maknanya adalah puasa itu sama dengan kita makan, kebutuhan kita minum, kebutuhan kita tidur. Jadi kalau seumpamanya tubuh kita ini perlu makan, tubuh kita ini perlu minum, tubuh kita ini perlu tidur atau istirahat. Kalau kita tidak makan, kalau kita tidak minum, kalau kita tidak tidur, maka akan berefek pada tubuh kita. Begitu juga puasa. Seseorang yang tidak tidur 3 hari masih kuat, Pak, Bu? 3 hari tidak tidur masih kuat. Nah, tergantung umur. Ya, apalagi seumpamanya masih muda dengan rokok dengan rokoknya ini yang masalah ini. Dengan rokok dengan kopinya itu tahan dia sampai merah matanya ini. Kalau juga masih ngantuk ditahan pakai korek api. Nggak akan tahan. Tubuh kita itu perlu istirahat, maka terkadang dia sakit. Nggak tidur kita 3 hari berturut-turut, akhirnya tubuh kita ini sakit. Puasa, kata ulama, sama dengan itu. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang diwajibkan puasa. Coba kalau nggak diwajibkan puasa. Sekarang ini saja umur 40 sudah 1 stroke, sudah asam urat, sudah jalannya miring pada umur-umur yang 40 itu. Alhamdulillah Allah wajibkan kita puasa sebulan. Ternyata nih kita kembali kepada sejarah, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Di mana Allah Subhanahu wa taala kita tahu semua melarang untuk memakan sesuatu. Ya, larangan Allah kalau dilanggar pasti ada hukumannya. Maka dihukum atas kesalahan ini. Maka untuk bertaubat Nabi Adam di dalam sebuah buku dikatakan berpuasa 13, 14, 15 di pertengahan bulan. 13 apa? Kalau kita sebut sekarang ini dengan puasa putih, Shaumul Bid. Bid itu putih, terang. Hari ke-13 Hijriah, hari ke-14 Hijriah, hari ke-15 Hijriah itu bulan akan menjadi bulan purnama, jadi terang. Nabi Adam alaihissalam berpuasa 3 hari ini dalam bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang ia lakukan. Nah, Rasulullah melakukannya enggak Bapak Ibu sekalian? Melakukan. Kita umat Islam disunnahkan melakukannya, yaitu 13 Hijriah, 14 Hijriah, 15 Hijriah. Kita sekarang ini tanggal berapa Ramadan, Pak? 7.
Ini karena di bulan Ramadan saja. Kalau saya tanya kita tahu semua. Karena sisa hari kita hitung nih udah 6 hari nih, masih 24 hari. Coba sesudah ini nanti bulan Sya'ban ataupun bulan Muharram ataupun bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah tanggal berapa sekarang Bapak Ibu sekalian? Saya kemarin Syawal, dihitung-hitung. Tapi kalau Ramadan langsung kita ingat ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 13, 14, 15 adalah pertengahan di bulan Hijri. Nabi Adam alaihi salam melakukan itu. Siapa Nabi yang melakukan lagi puasa sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dialah yang disebut dengan Nabi Daud alaihi salam. Puasanya setahun itu 6 bulan. 6 bulan setengah tahun. Beda mendengarnya 6 bulan dengan setengah tahun ya Bapak Ibu sekalian. Sama dengan kita mendengar Bapak punya uang berapa? Setengah miliar. Wah, besar itu. Bapak punya duit berapa? 500 juta. Beda. Nabi Daud alaihi salam berpuasa setengah tahun. Kok bisa setengah tahun? Iya, puasa hari ini, besok tidak. Lusa puasa, besok tidak. Terus begitu. Itu dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Berarti ternyata puasa ini sudah lama. Iya, sudah lama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, alaika bis-shaum, alaika bis-shiyam, hendaknya kamu berpuasa. Fa innahu la mathila lah. Sesungguhnya tidak ada yang setara dengan puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba melihat puasa-puasa daripada orang-orang sebelum kita diperintahkan untuk berpuasa atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpuasa, yaitu ketika orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sepertinya ini secara hukum sepertinya iya, yaitu wajib. Jumlahnya belum tentu sama. Kalau hukumnya wajib. Sifatnya sama, yaitu menahan. Tetapi jumlahnya berbeda. Makanya orang-orang Yahudi itu ada yang puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa apa itu? Puasa 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa? Karena Nabi Musa diselamatkan dari tenggelam. Ketika Fir'aun beserta pengikutnya mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya, Allah katakan kepada Nabi Musa, sudah tidak ada harapan, di depan laut, belakang Fir'aun, maju tenggelam, mundur dibunuh. Tapi dia udah usaha. Ini pelajaran juga. Nabi Musa sudah berusaha, yang penting dia suruh lari-lari. Depannya laut. Allah bantu di situ. Kita maksimalkan apa yang diperintahkan Allah, kekurangan Allah yang menyempurnakan. Apa bentuknya? Idrib bi'asakal bahra. Pukulkan dengan tongkatmu laut tersebut. Terbelah laut tersebut. Apa yang membelah laut ini, Pak? Apa yang membelah laut, Pak? Nah, pertanyaan saya apa? Jadi nanti akan jawabnya itu tongkat. Pertanyaannya salah, jawabannya akan salah. Ketika saya tanya apa, akan terpancing tongkat itu yang membelah. Tidak, yang membelahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cincin batu yang sempat ramai dulu dicuci dengan air apa itu, pakai daun hari keberapa itu, nggak ada gunanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan idrib bi'asakal bahar, bahar terbagi dua ataupun terbelah, Nabi Musa diselamatkan. Nah, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam ini orang-orang Bani Israel berpuasa atas Allah menyelamatkan Nabi Musa. Makanya ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, nah ternyata orang-orang Arab juga sudah pernah puasa sebelum diwajibkan puasa. Di awal Rasulullah masuk Madinah, ditemukanlah penduduk Madinah ini berpuasa di hari ini, di hari 10 Muharram. Hari apa yang kalian puasa ini? Ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah katakan, nahnu ahaqqu bis-shaumi minhum. Kalaulah Nabi Musa itu diselamatkan kalian puasa, maka kami orang Islam lebih berhak untuk berpuasa. Makanya kalau saya hidup tahun depan saya akan berpuasa yang ke-9. Maksudnya 9 iya, 10 iya. Kenapa begitu? Untuk membedakan.
membedakan ibadah orang-orang kafir dengan kita. Apa tujuannya? Kita itu berbeda, harus berbeda. Ketika orang kafir itu puasa, orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Asyura, 10 Muharram saja, maka untuk membedakannya apa? Kita puasa sebelumnya 9 atau sesudahnya. Ketika orang-orang kafir merayakan tahun baru, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Tahun baru 2000 berapa, maka anak-anak dibelikan lilin, dibelikan mercon, dibelikan semuanya, ingin mengikuti kesamaan dengan mereka. Rasulullah mengajarkan kita harus membedakan ibadah kita, amalan kita dari mereka. Contoh apa Bapak Ibu sekalian? Kita biasanya duduk di masjid ini nunggu waktu syuruk, gitu ya. Nunggu waktu syuruk, sudah berbunyi tit, dilihat situ syuruk. Jangan langsung sholat. Kenapa? Karena itu waktu naiknya matahari. Naiknya matahari ini adalah waktu orang-orang penyembah matahari menyembah. Makanya ada 3 waktu mutlak dilarang kita sholat. 1 saat terbit matahari, 2 saat berada di tengah, 3 saat ia terbenam. Kenapa? Karena ini ibadah orang-orang yang menyembah matahari. Kita bedakan. Bedanya bagaimana? 10 menit sesudah itu baru kita sholat. Nah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang Yahudi telah berpuasa yang disebut dengan puasa Asyura. Ada juga yang berpuasa masih di zaman Yahudi ini 6 hari dalam setahun. 6 hari dalam setahun ini jumlah. Berarti hukumnya wajib? Ya. Sifatnya bagaimana? Ia menahan dari makan. Menahan dari makan bagaimana cara mereka menahan dari makan? Ada yang 1 hari itu dia tahan makan. Maksudnya apa? 24 jam baru dia berbuka. Ada juga yang saat berbuka dia tertidur. Ketika dia bangun harus dia tahan lagi. Nah, modelnya lain lagi Pak. Cobalah kalau kita seperti itu ya Pak. Umat Islam ketika berbuka, sebelum berbuka itu ngantuk, tidur dia. Allahu Akbar, azan sudah, dia masih tidur. Bangun, puasa lagi karena kamu tadi tidur. Nah, tahanlah Pak. Padahal kita tidur itu untuk menahan lapar. Ketika bangun disuruh nahan lapar lagi, kan penyiksaan namanya. Nah, orang Yahudi seperti itu. Ada model yang puasanya seperti ini. 24 jam dia berpuasa. Artinya berbukanya setelah 24 jam. Tapi ada juga yang mulai pertengahan malam dan berbuka pertengahan hari. Itu enak itu. Ya Pak ya? Enak itu. 12 kan memang waktu tidur. Bangun, mereka kan belum ada waktu untuk sholat. Kalaupun ada waktu untuk sholat, seumpamanya kita ini subuh jam 5, jam 4.45 kita sholat subuh. Selesai itu, bagi yang nggak kerja dia tidur lagi sampai setengah 11. Bangun, tinggal 1,5 jam puasanya. Ada juga ini orang-orang Yahudi yang seperti itu. Tingkat yang lebih daripada itu, daripada orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa dari kalangan Yahudi, itu berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh ia berpuasa, namun berbukanya setelah 24 jam. Itu orang Yahudi, Bani Israel dulu. Ada juga di hari ke-9 daripada bulan Agustus. Jadi setiap hari ke-9 mereka berpuasa, setiap tahunnya dalam rangka untuk memperingati rusaknya haikal yang mereka gambarkan kepada kita sekarang ada di bawah Masjidil Aqsa. Yang itu hal-hal yang merupakan satu gambaran khayalan mereka dengan tujuan pada dasarnya untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Mereka yakin bahwasanya segi 6 itu Bapak Ibu sekalian ya, segi 6 itu adalah bintang David. Bintang David ini adalah merupakan bendera orang Yahudi. Menurut keyakinan mereka 6 negara harus dikuasai. 6 negara itu Suriah, Lebanon, Jordania, Mesir, Palestina. Yang semua negara-negara ini sedang kacau. Karena itu memang tujuan daripada, kemudian ada 2 garis, atas biru, bawah biru, itu adalah Nil dan Eufrat. Jadi negara-negara yang ada di sini harus mereka kuasai. Itu keyakinan mereka pada segi 6 tersebut. Makanya kalau kita ada melihat segi 6, saya kemarin ada melihat batik anak-anak SMP kalau nggak salah, belakangnya itu segi 6 jelas sekali. Batik tapi
dihiasi dengan segi enam. Segi enam ini adalah bendera Yahudi yang pelan-pelan syiar ini dimasukkan ke kita. Dan ada juga sajadah-sajadah yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Taurat dikatakan oleh ulama tidak ada hal-hal yang memberikan semangat untuk berpuasa. Tetapi mereka melakukannya dengan penuh keyakinan bahwasanya puasa ini memberi kesehatan kepada mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Ini baru Yahudi ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan jenis puasanya ada yang puasanya siang saja, ada yang puasanya malam saja. Macam-macam bentuk puasa mereka ini. Ada yang puasa siang saja, ada yang malam saja, ada yang mulainya pertengahan malam, ada yang cuma beberapa hari, dan macam-macam. Dia secara hukum wajib, tetapi jumlah dan caranya itu yang berbeda-beda. Nabi Musa alaihissalam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa 40 hari. Sudah berapa menit ini? Selesai Pak ya? Soalnya jadwal saya 3 kali pertemuan. InsyaAllah tidak selesai malam ini. Lompat saya malam ke-11 dan malam ke-12. Ya, ini malam ke-7. Dan insyaAllah malam ke-11 dan malam ke-12 kita akan lanjutkan. Siapa lagi dari orang-orang sebelum kita ini yang berpuasa. Yang selanjutnya kita akan menyampaikan tentang orang-orang Nasrani. Tentang orang-orang yang ada sekarang. Orang Nasrani yang ada sekarang masih mengikuti puasa ini atau tidak. InsyaAllah pada malam ke-11 kita akan lanjutkan. Dan insyaAllah malam ke-12 tentunya puasa Ramadan. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kepada Allah kita semua minta ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.